Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga kita masih istiqomah mempelajari bahasa Arab dan senantiasa diberi taufik untuk terus menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang menegakkan sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pertama-tama senantiasa kita saling mengingatkan tentang tajdidun niyah, ya. Tajdidun niyah, kita memperbarui niat-niat kita menuntut ilmu syar'i semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita niatkan kita mempelajari bahasa Arab ini agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Ya. Dan diantara ciri, ya, diantara ciri salaf, ya, ciri para salaf terdahulu, mereka mempelajari bahasa Arab. Ya. Sampai disampaikan para ulama bahwa diantara ciri salafi atau ahlus sunnah wal jamaah, mereka sangat perhatian dengan bahasa Arab. Itu diantara, ya. Tapi maksudnya bukan langsung mempelajari bahasa Arab langsung ahlus sunnah, belum tentu. Tapi diantara cirinya itu mereka sangat perhatian dengan bahasa Arab. Ya. Taib. Kemudian kita niatkan juga ke depannya, insya Allah kalau misalnya sudah tamakkun, sudah menguasai bahasa Arab, bisa membaca kitab, ya, kita niatkan untuk mengajari orang yang belum mengetahuinya, ya. Baik keluarga, saudara atau teman-teman, kerabat, kita niatkan untuk mengajari. Hatta cuma satu orang yang belajar, 2 orang, ya. Kita niatkan itu. Jangan sampai tidak. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, bagaimana niat yang ikhlas? Kan beliau pernah menyampaikan, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu itu pahalanya tidak ada, ya. Tidak ada yang setara dengan satu apapun dari amalan-amalan sunnah. Nah, jadi kalau menuntut ilmu dengan sholat 5 waktu, lebih besar sholat 5 waktu pahalanya. Maksudnya ini amalan-amalan sunnah. Maksudnya tidak ada di antara amalan sunnah itu yang setara dengan menuntut ilmu syar'i. Tapi beliau bilang liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang sah niatnya, yang benar niatnya, yang jujur niatnya. Kemudian ada yang bertanya, muridnya bertanya, lalu bagaimana niat yang benar itu, wahai Imam? Dia bilang, jawaban Imam Ahmad, engkau niatkan engkau menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan juga untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Berarti apa ini? Berarti tidak hanya sekedar mempelajari, tapi niatkan juga untuk nantinya mau mengajarkan orang lain. Jelas ini? Taib, ikhwan fiddin, azakumullah. Kita itu sedikit pengantar. Kita sudah masuk ke perkara yang ke-6, ya, dari keutamaan-keutamaan tauhid, ya. Kita murojaah dulu sedikit bahwa tauhid memiliki kekhususan dan keutamaan-keutamaan. Yang pertama, bahwasanya tauhid itu adalah sebab diciptakannya manusia di muka bumi ini. Ya. Tujuan dari diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah tauhid. Tidaklah manusia diciptakan, rasul-rasul diutus, kitab-kitab diturunkan kecuali untuk tauhid itu. Ya, diciptakannya langit dan bumi beserta lapisannya kecuali untuk tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maksudnya, kata Ibnu Abbas, liwahiduni, untuk mentauhidkanku. Taib. Kemudian perkara yang kedua, bahwasanya tauhid adalah inti dari dakwah para rasul. Ya. Tidak ada satupun nabi atau rasul yang diutus kecuali mereka mendakwahkan tauhid. Ya. Taib. Maka aneh kalau ada sebagian orang yang berdakwah itu fokusnya di akhlak. Ya. Kita tidak pungkiri, tetap kita mempelajari tauhid, kita mempelajari akhlak. Ya. Bahkan sebagian ulama menulis kitab. Ya, aina nahnu min akhlaqis salaf. Ya. Di mana kita? Keadaan kita di mana dari akhlaknya para salaf. Ini khusus tentang akhlak.
Tapi inti dari itu semua kembali ke tauhid. Ya. Taib, bahwa inti dakwah para anbiya wa rusul adalah tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Tidaklah kami mengutus pada setiap kaum seorang rasul kecuali mereka pasti mendakwahkan, "Ya kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut." Dan tidak cukup, tidak bisa dikatakan tauhid ketika seseorang hanya menjauhi taghut saja. Tidak bisa. Belum bisa dikatakan orang yang bertauhid ketika dia hanya menjauhi taghut. Sampai dia hanya berdoa kepada hanya beribadah kepada Allah semata. Sama seperti orang dia bilang, pokoknya saya menyembah Allah. Saya menyembah Allah, saya muslim, saya menyembah Allah. Kita katakan belum sempurna keislamannya sampai dia ingkari, dia kufuri semua itu, sesembahan-sembahan selain Allah. Paham ini? Ya. Misalnya ada orang, saya ini muslim, ya. Saya punya papa muslim, saya punya mama muslim, saya punya kakek itu dari 7 turun kemarin muslim semua. Kita ini menyembah Allah. Dia cuma bilang begitu. Dia tidak batasi dengan apa? Dan kami mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Nah, itu baru muslim. Ya. Pahamin ya? Taib. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di antara khususan tauhid, bahwasanya tauhid adalah perkara pertama yang wajib ya atas seseorang yang berakal dan balik. Nah, berakal lagi balik, yaitu mukallaf. Ya. Jadi kalau misalnya orang dia sudah balik dan berakal, maka perkara wajib pertama yang harus dia tunaikan adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia seluruhnya sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara dalilnya juga apa? Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, bahwa dakwah yang pertama kali Mu'adz sampaikan adalah apa? Hendaklah penduduk Yaman menyembah Allah semata. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian yang keempat, di antara khususan tauhid bahwasanya orang yang bertauhid, orang yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya itu akan mendatangkan rasa aman dan akan mendatangkan petunjuk. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Kenapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kenapa mereka? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, ketenangan, ya, ar-raha, ya, ar-raha fi qulubihim. Ketenangan, kesejahteraan di dalam hati-hati mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Makanya ini juga dalil bahwasanya orang yang mempelajari tauhid, menerapkan tauhid, maka akan terbuka jalan-jalan petunjuk bagi dia. Kalau dia jujur. Nah, kalau dia jujur. Paham ini ya? Taib. Kemudian yang kelima, bahwasanya di antara khususan tauhid, bahwasanya tauhid itu, di dalam tauhid ada keselamatan dari kekacauan. Ya, selamat dari kekacauan. Kekacauan apa saja? Ya, kekacauan pola pikir, kekacauan ya, hati. Ya. Selamat dari kekacauan dan tanaqud, pertentangan. Ya. Sebagaimana akidah-akidah yang lain itu bertentangan, ya. Akidah Trinitas, ya, akidah meyakini ya, Uzair adalah anak Allah, Isa adalah anak Allah. Ini penuh dengan pertentangan, keyakinan-keyakinan mereka, rusak akidah mereka. Namun orang yang bertauhid, orang yang menerapkan tauhid, maka keimanan yang sahih itu, ya, keimanan yang sahih dan keyakinan yang salim, ya, itu adalah selamat dari ittirab dan tanaqud, selamat dari kekacauan dan pertentangan. Taib.
Karena ketika dia menerapkan tauhid, tidak ada dia, orang ini tidak ada dalam hatinya penentangan dengan syariat apapun. Terima saja dia. Dilarang ini, sudah terima saja dia. Ya, terima. Dia tidak tapi kan seperti ini, dia tantang dengan ro'yunya. Nah, ini tanakut, ini bahaya, bermasalah ini akidahnya ini. Orang-orang seperti ini. Datang syariat begini, bilang kasih naik celana di mata kaki, di atas mata kaki, atau suruh pelihara jenggot. Dia bilang, tapi kan boleh dikasih seperti ini. Akhirnya dicukur sampai habis. Ya, waliyadzubillah. Waalaikumsalam. Seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang yang bertauhid, pokoknya syariat itu dia terima saja. Meskipun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada di antara kalangan orang-orang yang bertauhid, mereka masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imma dia jahil, dia belum tahu ilmunya, atau dia dikalahkan oleh nafsunya. Taib. Nah, taib. Insyaallah kita lanjutkan keususan dan keutamaan tauhid pada poin yang ke-6. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'alif hafizahullah, sadisan min khasa'is at-tauhid annahu muwafiqun lil fitris salimati wal uqulil mustaqimati. Fat-tauhidu huwa dinul fitrati walau turikal insanu wa fitratahu lamma qabila ghairat tauhidi li'annahu yatawafaqu lama qabila turikal insanu wa fitratahu lama qabila ghairat tauhidi li'annahu yatawafaqu ma'al fitrati bal huwal fitratu kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Amma syirku fahuwa khurujun anil fitrati wa inhirafun anha walihadza jaa fi sahihin muslimin fi sahihi muslimin hadithun qudsiyun qala Allah ta'ala fihi wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatshumus syayatinu fajtalathum an dinihim khalaqtu ibadi hunafa'a ay alal fitratil lati hiyat tauhidu fa'atathumus syayatinu fajtalathum ay harafathum an dinihim. Wa jaa fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi kama tuntijunal bahimata hal tajiduna fiha min jada'a hatta takunu antum tajda'unaha wa fi riwayatin fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jada'a fal bahimatu tukhriju min batni ummiha jam'a'a fal bahimatu takhruju min batni ummiha jam'a'a muhtamilatal udhunaini wal atrafi fa idzan qata'at minha rijlun aw yadun aw udhunun aw nahu dzalika falaisa hadza min asli khilqatiha wa innama hadza bi fi'lin nasi ba'dama kharajat tammatan kamilatan. Baik, jazakallahu khair. Ikhwan fi din, azakumullah.
Kemudian kita masuk yang keenam, di antara kekhususan tauhid, annahum muwafiqun lil fitris salimati wal uqulil mustaqimati. Nah, ini. Bahwasanya tauhid, di antara kekhususan tauhid, bahwasanya tauhid itu selaras dengan fitrah-fitrah yang salim, yang selamat, dan juga akal-akal yang lurus, al-mustaqim. Itu. Tauhid selaras dengan fitrah manusia, ya, yang salim, fitrah yang selamat. Mengapa disebut selamat di sini? Karena ada fitrah manusia yang sudah tidak selamat, sudah rusak fitrahnya. Ada. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, ya, mempelajari sana sini, akhirnya rusak fitrahnya. Ada seperti itu. Ya. Waktu kecil dia ditanya, di mana Allah? Dia bilang di atas. Seiring berjalannya waktu dia pindah-pindah majelis, pindah belajar sana sini ke negara sana, negara sini, belajar ke negeri kafir, balik ke sini, rusak fitrahnya. Ada. Jadi fitrah itu bisa rusak. Baik. Kemudian dan juga dia akalnya selamat. Maka tidak sedikit para ulama kadang di kitab-kitab mereka mengatakan akal mana yang bisa menerima? Sekitar kurang lebih 2000 dalil bahwasanya Allah ada di atas. Sementara mereka katakan Allah berada di mana-mana. Nah, itu maksudnya. Ini kalau akalnya selamat, akalnya salim, akalnya lurus, maka pasti dia akan lurus juga tauhidnya. Baik. Maka tauhid adalah dinul fitrati, agama fitrah. Ya. Walau turikal insanu wa fitratahu lama qabila ghairat tauhid. Sekiranya manusia itu dibiarkan bersama fitrahnya, ya. Baik. Sekiranya manusia dibiarkan dan bersama itu juga fitrahnya juga dibiarkan. Baik. Maka mereka tidak akan menerima kecuali hanya tauhid saja. Ya. Maka mereka tidak akan menerima kecuali hanya tauhid saja. Dan ini sudah dibuktikan. Orang-orang yang tidak terpapar media di daerahnya mereka, tidak ada telepon, tidak ada TV, pokoknya memang asli masih. Ya, mereka hanya tahu di negerinya mereka itu, ya, misalnya di sudut yang di gunung yang tidak ada sama sekali, ya, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran luar. Ketika ditanya Tuhan itu di mana, mereka bilang di atas. Ini namanya fitrah. Ya, fitrah. Taib. Li'annahu yatawafaqu ma'al fitrati. Mana khobar anna? Kiko. Taib, ahsanta. Ya. Khobar anna itu ya. Dalam bentuk apa itu? Nah, khobar dalam bentuk jumlah fi'il fa'il, ya. Jangan antum bilang khobar dalam bentuk fi'il mudhari. Tidak ada khobar fi'il mudhari. Khobar itu fi'il fa'il. Taib. Karena tauhid itu saling berkesesuaian dengan fitrah. Bal huwal fitratu. Perhatikan, bahkan dialah fitrah itu sendiri. Bahkan tauhid itulah fitrah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah, ya, di atas fitrah. Di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah Allah kepada makhluk. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Taib. Amma syirku fahuwa khurujun anil fitrati wa inhirafun anha. Jumlah apa itu? Taib. Kemudian amma syirku sampai situ tadi ya. Amma syirku itu mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Khurujun? Huwa khurujun. Khabar dalam bentuk apa itu? Jumlah ismiyah, mubtada khabar. Nah, itu. Ya. Adapun kesyirikan,
maka dia keluar dari fitrah. Wanhirafun anha, dan apa? Melenceng dari fitrah. Adapun kesyirikan, maka dia keluar dari fitrah dan melenceng darinya. Melenceng atau berpaling dari fitrah. Walihada jaa fi sahih Muslimin hadisun qudsiyun. Jaa fi sahih Muslimin hadisun qudsiyun. Mana fa'ilnya Giyas? Jaa. Barakallahu fiik. Jadi dia punya fa'il hadisun. Qudsiyun sebagai apa ya, Yan? Ahsanta, masyaallah. Ya. Oleh karena itu telah datang di hadis sahih Muslim, apa yang datang ini? Hadisun. Ya. Hadis qudsi. Nah, taib. Ini faedah dari terjemahan juga. Perhatikan. Terkadang terjemahan itu misalnya walihada jaa fi sahih Muslimin hadisun qudsiyun. Oleh karena itu telah datang di sahih Muslim hadis qudsi. Ya, tidak perlu kita bilang hadis yang qudsi. Nah, kadang disesuaikan maknanya. Kalau misalnya sifatul mausuf, kalau sudah ma'ruf di telinganya kita, tapi kan ini penerjemahannya dia kayak ini, mudhaf ilaihi. Ya enggak? Hadis qudsi kan itu kayak mudhaf ilaihi kan? Nah, jadi kita ikuti apa? Terjemahan yang sudah ma'ruf itu. Nah, sama al-lughatul arabiyyah tuh. Tidak mungkin antum bilang, antum belajar apa? Bahasa yang Arab. Ya. Antum bilang bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan, larikan ke bahasa Arab, tulisan bahasa Arab itu sendiri seakan-akan dia kayak mudhaf ilaihi, padahal bukan. Sifatul mausuf. Sama kayak ini juga hadisun qudsiyun. Ini sifatul mausuf tapi terjemahannya seperti mudhaf ilaihi. Nah, itu tambahan saja. Taib. Qala Allah Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, melalui lisan rasulnya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku, taib, dalam keadaan hanif seluruhnya, ya. Dalam keadaan mereka itu hanif seluruhnya. Apa itu hanif, Kahar? Hanif itu apa? Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif seluruhnya. Wa innahum atathumus syaitanu fajtalathum an dinihim. Perhatikan. Dan maka sesungguhnya mereka, ya, syaitan mendatangi mereka. Maka syaitan tersebut memalingkan mereka dari agama mereka. Ini jelas, ya. Syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Yang tadinya mereka lurus, taib. Khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Ai alal fitrati. Maksudnya di atas fitrah allati hiyat tauhidu. Yang mana fitrah itu adalah tauhid. Fa'atathumus syayatinu fajtalathum ay harafathum an dinihim. Taib, fa'atat fi'il madi. Mana fa'ilnya, Kahar? Asyayatin itu fa'ilnya. Maka syaitan pun mendatangi mereka. Baru hum sebagai apa itu? Apin, hum. Apin, maf'ulun bihi, ahsanta. Maka syaitan mendatangi. Siapa objek yang didatangi? Mereka, hamba-hamba Allah. Ya. Fajtalathum ay harafathum an dinihim. Fajtalathum, mana fa'ilnya? Ini Rahmat. Mana fa'ilnya fajtalathum? Dhamir mustatir, takdiruhu? Iya, takdiru syaitan. Iya. Takdiru apa dia? Dhamir mustatir. Huwa, Masya Allah. Takdiru huwa. Kiko, sahih itu takdiru huwa. Sahih ya? Kiko? Ya. Jangan pikir lama. Kaatan, bagaimana kan? Hah? Hiya, itu. Kenapa hiya? Kenapa hiya? Ada tahu nis baru
Dia kembali ke mana itu hianya? Hianya kembali ke syayatin. Kenapa syayatin? Bukan tamar buto dia, tapi dia dikasih hia. Kenapa? Ahsanta, itu yang saya maksud. Barakallahu fik. Taib. Fajtalathum ay harafathum an dinihim. Maksudnya setan memalingkan mereka dari agama mereka. Taib. Wa jaa fi sahihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah datang dalam as-sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrati." Tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali mereka dilahirkan di atas fitrah. Perhatikan. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi. Wa yunassiranihi. Maka bapaknya, maksudnya ini bapaknya ini bapak ibunya, orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani. Kama tuntijunal bahimata, sebagaimana mereka menghasilkan hewan-hewan ternak. Sebagaimana menghasilkan hewan-hewan, sebagaimana mereka menghasilkan hewan-hewan ternak. Hal tajiduna fiha min jad'a? Apakah kalian mendapati pada hewan-hewan ternak itu cacat, jad'a? Hatta takunu antum tajda'unaha, hingga kalian sendiri yang membuatnya cacat. Kadang seperti itu ya. Ada hewan ternak lahir sempurna, kemudian dikasih jadi cacat sama pemiliknya. Maka begitu juga anak-anak itu. Lahir aslinya itu fitrah. Orang tuanya Yahudi, anaknya jadi Yahudi juga. Orang tuanya Nasrani, anaknya jadi Nasrani. Dikasih jadi orang tuanya yang kasih jadi anak ini Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana pemilik hewan ternak, ketika mereka menghasilkan hewan ternak, ya, tadinya hewan ternaknya ini sehat-sehat saja, baik-baik saja, mereka bikin cacat. Apa contohnya? Dicap itu, distempel itu, pakai besi panas. Ya enggak? Siapa yang stempel itu? Kelahir dia langsung keluar stempelnya. Ada begitu? Tidak ada. Pemiliknya sendiri yang bikin itu. Pahamin ya? Begitu juga perumpamaannya. Bayangkan perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua itu seperti itu. Dia bikin anaknya itu jadi Yahudi atau Nasrani, jadi menyimpang, jadi ahlul bidah atau tidak, itu orang tuanya yang bikin. Paham ya? Taib. Kemudian wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka bapaknya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana dilahirkannya hewan ternak sebagai hewan ternak yang tidak cacat. Jadi kalau jad'a itu cacat, jam'a itu tidak cacat. Ya. Jam'a itu tidak cacat. Hal tuhissuna fiha min jad'a? Apakah kalian bisa merasakan bahwa adanya cacat di hewan-hewan tersebut ketika dia lahir? Ini secara umum ya. Ini secara umum. Fal bahimatu takhruju min batni ummiha jam'a muktamilata. Jam'a muktamilata. Jumlah apa itu? Pak Yanto? Fi'il fa'il mubtada khobar atau jumlah syarat? Maka hewan-hewan ternak itu keluar dari perut ibu mereka dalam keadaan jam'a muktamilata. Jam'a sebagai apa Pak Ferry? Sebagai hal. Muktamilata kedua. Sahih itu arif. Hal kedua muktamilata itu. Muktamilatal udhunaini wal atrafi. Jam'a muktamilatal udhunaini wal atrafi. Sifat dari apa? Jam'a itu nakiro atau ma'rifah? Arif. Nakiro. Baru.
Kahar sebagai apa itu muktamilata itu? Sebagai hal. David. Ya, ahsantum. Sebagai hal, ya. Maka hewan-hewan ternak itu keluar dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak cacat dan dalam keadaan sempurna kedua telinga serta tangan dan kaki-kaki mereka. Fa idzan qata'at minha rijlun aw yadun aw udhunun aw nahu dzalika falaysa hadza min asli khilqatiha. Jumlah apa itu Pak Yanto? Mana failnya in qata'at? Rahmat. Baik, rijlun itu failnya, ya. Maka apabila terpotong dari minha, hanya kembali ke mana? Apabila terpotong dari bahimah itu apa? Kakinya atau tangannya atau telinganya atau yang selain dari itu, falaisa hazamin asli khilqatiha, maka itu bukan asal penciptaannya seperti itu, ya. Maka itu bukan asal dari penciptaannya seperti itu. Asal penciptaannya itu dia, ya, sempurna. Wa innama hadza bi fi'lin nasi ba'dama kharajat tammatan kamilatan. Dan hanyalah hal tersebut adalah perbuatan manusia setelah mereka keluar tammatan kamilatan. Fik Pak Ibrahim, barakallahu fik. Itu sebagai hal. Taib. Akan tapi hanyalah, ya, perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia setelah hewan-hewan itu keluar dalam keadaan sempurna dan sempurna, ya, tamatan kamilatan. Sampai di situ tadi Satria, ya? Taib, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu hafizahullah. Qala sallallahu alaihi wasallam hatta takunu antum tajda'unaha fakazalika al-mauludu yuladu alal fitrati fa iza tanassara aw tahawwada aw tamajjasa aw waqa'a fi ayyi naw'in min anwa'il hirafi wa zaygi wad-dhalali wal batili fahaza bi fi'lil abwaini fahaza bil fi'li abawaini aw al muhittil ladzi yansha'u fihi wa yansha'u nashi'ul fityani min, ya. Wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu qala sallallahu alaihi wasallam fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi wa lam yakul aw yusallimanihi li'annahu nasha'a wa wulida 'alal fitrati fattauhidu huwa dinul fitrati wa amma syirku wa ghairuhu min dolali wa minad dolali wal batili kullu zalika musaddimun lil fitrati mubayyinun laha wa amma muwafiqatahu Kenapa muwafiqata? Tidak ada alat penasab. Wa amma muwafiqatuhu lil uqulil mustaqimati fa innal aqlal mustaqimal ladzi lam yazik wa lam yanharif la yarda bi ghairi tauhidi wa la yaqbalu illa tauhida faman hadzal ladzi indahu aqlun salimun wa yarda bi ta'addudil ahilati bi ta'addudi alihati bi ta'addudil ahilati Aliha, bukan ahila. Aliha, Tuhan. Bita'addudil alihati. Bita'addudi alihati. Alif lam ya, Ustaz tinggal.
bita'addudi al-alihati au ta'alluqi bikibabin au turabin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahi la amil a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar wa ma ta'budu min dunihi ma ta'budu min dunihi ila asma'an samaitumuha ma ta'buduna min dunihi ila asma'an ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Qala muwahidul jahiliyati Zaid bin Amri bin Nufaili hina faraqa dina qaumihi. Nufaili tadi ya bacanya. Nah, Ustaz. Hina faraqa dina qaumihi. Arbaban wahid Arabban wahidan am alfu rabbin adinu iza taqas Arabban wahidan am alfa rabbin adinu iza taqassamatil umuru azaltul lata wal uzza jami'an kazalika yaf'alul jalidu kazalika yaf'alu jalidu soburu fala uzza adinu wala banataiha wala sonamai bani amrin wa adiru wala sonamai bani amrin wa udiru wa kana yaibu ala quraisyin zabaihahum wa yaqulu asyatu khalaqaha Allahu wa anzala laha minas samai al-ma'a wa anbata laha minal ardi summa tazbahunaha ala ghairi ismillahi inkaran lizalika wa idzaman lahu. Baik, jazakallah khair. Ikhwan fillah, azakumullah. Kemudian kita lanjut di setelahnya halaman 12 ya. Qala sallallahu alaihi wasallam hatta takunu antum tajdaunaha, hingga kalianlah yang menjadikan dia cacat. Fakadzalikal mauludu yuladu alal fitrati. Baik, maka begitu pula anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, atau di atas fitrahnya. Fa idza tanassara aw tahawwada aw tamajjasa aw waqa'a fi ayyi naw'in min anwa'il inhirafi waz-zaygi wad-dhalali wal batili fa hadza bi fi'lil abawaini aw al muhit alladhi yansha'u fihi. Jumlah apa itu? Kiko? Hah? Jumlah syarat. Oke. Baru mana? Fi'il syarat. Baru? Naam, ahsanta. Ya, itu. Maka jika ya, bapaknya, kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani atau menjadikan Yahudi atau menjadikan dia Majusi, atau dia atau dia jatuh kepada salah satu jenis penyimpangan penyimpangan, wazaigi, dan juga apa? Penyelisihan. Kalau inhiraf penyelisihan, wazaigi penyimpangan juga. Sama itu. Wadolali, dan jatuh kepada kesesatan. Wal batili, dan juga kebatilan. Fa hadza bi fi'lil abawaini awil muhitil ladzi yansha'u fihi. Maka itu buah dari hasil perbuatan kedua orang tuanya atau lingkungan yang dia tumbuh di dalamnya. Ya.
Jadi lingkungan itu penting, ya. Lingkungan itu penting dalam tumbuh kembang, ya, sang anak. Maka apabila seorang anak yang lahir itu jatuh kepada dia jadi Nasrani, Yahudi atau Majusi, atau dia jatuh pada kesesatan, penyimpangan, ya, kebatilan, maka itu buah dari hasil perbuatan kedua orang tuanya atau lingkungan yang ada di sekitarnya, lingkungan tempat dia tumbuh, ya. Taib. Nah, sebagaimana ungkapan penyair, wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu, ya. Dan anak-anak yang tumbuh itu, ya, yang tumbuh menjadi anak muda dari kami, ya. Taib. Ala ma kana awwadahu abuhu, maka mereka tumbuh sesuai dengan kebiasaan bapaknya. Itu. Maka anak-anak yang tumbuh, ya, dari kalangan kami, tumbuh menjadi pemuda dari kalangan kami, maka mereka tumbuh sesuai dengan kebiasaan bapaknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Walam yakul aw yusallimanihi. Maka di hadis ini Nabi tidak katakan atau orang tuanya yang menjadikan dia muslim, gitu. Tidak. Kenapa? Li'annahu nasya'a wa wulida 'alal fitrati. Karena seorang anak itu memang ketika dia lahir, ketika dia tumbuh itu memang di atas fitrah. Ya. Maksudnya fitrah di atas Islam. Taib. Fatauhidu huwa dinul fitrati. Jumlah apa itu Pak Guru Is? Maka tauhid adalah agama fitrah. Wa amma syirku wa ghairuhu minad dhalali wal batili kullu dzalika musadimun lil fitrati mubayinun laha. Jumlah apa itu Pak Yanto? Khabarnya kullu dzalika itu, ya. Perhatikan, ya, dari terjemahan. Adapun syirik, perhatikan, ya. Adapun syirik dan selainnya dari kesesatan dan kebatilan itu, ya, semuanya, gitu. Semuanya itu apa? Musadimun lil fitrati mubayinun laha. Itu berbenturan dengan fitrah dan berbeda bagi fitrah. Ya, dia berbenturan, ya, dengan fitrah dan berbeda bagi fitrah. Wa amma muwafiqatuhu lil uquli al mustaqimati. Ya, fa innal aqla al mustaqima alladhi lam yazigh wa lam yanharif la yarda bi ghairi tauhidi, ya, wa la yaqbalu illa tauhida. Fa innal aqlal mustaqim alladhi lam yazigh wa lam yanharif la yarda bi ghairi tauhidi wa la yaqbalu illa tauhida. Mana isim inna kahar? So di mana antum? Al-aqla, Al-aqla, oke. Khobar inna? Khobar inna itu di la yarda. Taib. Adapun akal yang lurus, afwan, ya. Adapun wa amma muwafiqatuhu lil uquli al mustaqimati. Adapun, yang sesuai dengannya itu untuk akal-akal yang lurus. Maksudnya yang sesuai dengan Adapun kesesuaiannya, taib, itu untuk akal-akal yang lurus. Maka sesungguhnya, ya, akal yang lurus yang dia tidak menyimpang atau tidak melenceng itu apa? La yardo, tidak ridho la yardo, tidak ridho dengan selain tauhid, ya, tidak ridho dengan selain tauhid. Wala yakbalu illa tauhida. At-tauhida, kahar sebagai apa? At-tauhida, wala yakbalu illa tauhida. Istisna. Mana mustasna minhu? Kalau antum bilang mustasna itu, istisna berarti illa istisna itu, adat istisna. Maf'ulun bihi dia. Berubah itu. Sahih, maf'ulun bihi. Taib, ahsanta. Maf'ulun bihi. La wala yakbalu illa tauhida, dan dia tidak menerima kecuali apa? Kecuali tauhid.
Faman hadzal ladzi indahu aqlun salimun wa yarda bi ta'addudil alihati aw ta'alluqi bi qiba'in aw turabin. Ya. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'budu min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Baik. Kemudian kata beliau apa tadi sampai di mana? Maka dan siapakah yang memiliki akal, ya, yang selamat, ya, dan siapakah yang memiliki akal yang selamat dan ridho dengan banyaknya Tuhan-Tuhan, ya. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Atau dia menggantungkan hatinya dengan kubah-kubah, ya, dengan kubah-kubah atau tanah-tanah yang dijadikan patung, ya. Siapa yang ridho terhadap hal tersebut? Kalau bahasa kita, akal mana? Bahasanya para ulama, akal mana yang bisa menerima? Ya, akal mana yang bisa menerima? Taib atau ridho dengan banyaknya Tuhan-Tuhan? Atau antum menggantungkan hati antum dengan kubah-kubah yang dibangun di kuburan-kuburan? Atau turab atau patung-patung yang dibuat? Ya. Kemudian beliau bawakan ayat, A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah tandingan-tandingan yang berbeda-beda, yang berpecah-pecah itu lebih baik daripada Allah yang satu lagi maha menguasai? Ya. Baik. Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ya. Kemudian lanjutnya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Kalian tidaklah menyembah selain Allah kecuali hanya nama-nama saja yang kalian sembah, nama-nama yang kalian sendiri membuatnya. Ya, yang kalian sendiri membuatnya dan bapak-bapak kalian membuatnya. Ya, yang mana nama-nama ini tidak pernah sama sekali diturunkan petunjuk atasnya. Ini nama-nama yang mereka buat, Lata, Uzza, siapa yang mereka sembah itu hanya nama-nama mereka yang mereka buat-buat saja. Taib, yang mereka sembah itu. Taib. Qala muwahhidul jahiliyati Zaid bin Amrin ibn Nufail, Ibnu Nufaila. Ya, Ibnu Nufaila. Afwan, Ibni Nufaila. Badal dari Amrin. Seorang muwahhid, ya, seorang muwahhid jahiliyah, yaitu Zaid ibnu Amrin, yaitu anak dari Nufail, ketika dia memisahkan diri, hina faraqa dina qaumihi, ketika dia memisahkan diri dari agama kaumnya, dia membuat syair. Ya, syair ini masyhur, ya, syair tentang tauhid, tapi dikeluarkan oleh orang yang bertauhid dari kalangan jahiliyah. Dia bilang begini, Arabban wahidan am alfa rabbin adinu iza taqassamatil umuru. Apakah Rob yang satu atau 1000 Tuhan yang aku sembah ketika segala hal itu terpecah-pecah? Ya. Apakah Rob yang satu atau 1000 Tuhan atau 1000 Rob, ya, adinu yang aku sembah, ya, ketika terpecahnya berbagai urusan? Azaltul Lata wal Uzza jami'an, aku tinggalkan Lata dan Uzza seluruhnya. Kadzalika yaf'alul jalidus saburu, dan begitulah yang dilakukan para leluhur yang sabar. Maksudnya para leluhurnya, ya, yang sabar. Aku tinggalkan Lata dan Uzza seluruhnya. Dan begitulah yang dilakukan para leluhur kami yang sabar. Fala Uzza adinu walabnataiha, maka bukanlah Uzza yang aku sembah dan bukan pula kedua putrinya. Ya. Wala sonamai bani Amrin wa udiru, dan tidak pula dua berhala Bani Amr, ya, yang aku berziarah kepadanya. Jadi dia bilang, aku tidak menyembah kedua putri, aku tidak menyembah Uzza dan kedua putrinya, dan tidak pula aku menyembah dan mengunjungi. Ya. Jadi perhatikan, ya,
karena dia kasih pas ini daruratus syair. Aslinya itu kalimatnya begini. Fala uzza adinu wa udiru wala nataiha wala sonamai bani amrin. Tapi udiru dia taruh di belakang. Paham ini? Nah. Taib. Boleh juga dia bilang fala fala uzza wala nataiha wala sonamai bani amrin adinu wa udiru. Begitu. Daruratus syair, ya. Supaya sama semua itu. Ruru semua terakhirnya. Lihat, al-umuru as-saburu udiru. Aslinya kalau dibuat kalimat sempurna itu udiru itu bisa di depan, paling depan dia. Ya. Atau dia bilang fala adinu wa udiru uzza walabnataiha wala sonamai bani amrin. Kurang mau putar-putar itu. Ya. Begitu. Kalau orang belajar bahasa Arab, orang tidak tahu itu. Ya, orang tidak ada ketemu ini. Ini syair-syair begini. Taib, wa kana yaibu ala Quraisyin zabaihahum. Dan dahulu ini Ibnu Nufail ini mencela orang Quraisy, ya. Mencela orang Quraisy atas sembahan-sembahan mereka. Ya, yang mereka sembelihan-sembelihan mereka. Dan dia katakan, ya, asyatu khalaqaha. Kambing itu Allah ciptakan untuk mereka, untuk kaum Quraisy. Dan Allah turunkan untuk mereka dari langit air, dan Allah tumbuhkan untuk mereka dari bumi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Summa tazbahunaha ala ghairi ismillahi, ya. Kemudian mereka pun orang-orang Quraisy ini menyembelih hewan-hewan tersebut kepada nama selain Allah. Inkarun lidzalika wa idzaman lahu, sebagai bentuk pengingkarannya Ibnu Nufail ini kepada mereka, dan juga sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inkaron itu sebagai maf'ul li ajli. Taib, sudah dibaca itu? Falaysa fil uquli? Belum? Taib, dibaca dulu sedikit Pak Fer. Baru semua selesai. Ya, iya, silakan. Kalau Qala al-muallifu hafizahullah falaysa fil uquli abyanu wala ajla falaysa fil uquli abyanu wala ajla min ma'rifatiha bi kamali khaliqi hadzal alami wa tanzihihi anil uyubi wan naqaisi wa ifradihi wahdahu bizulli wal khudu'i waja'at ar-rusulu bitazkirati bihazihil ma'rifati wa tafsiliha fahusnu tauhidi wa kubhu syirki mustakirun fil ukuli wal fitri ma'lumun liman kana lahu qalbun hayyun wa aqlun salimun wa fitratun sahihatun. Kemudian kata penulis hafizahullah, falaisa fil uquli abyanu wala ajla min ma'rifatiha, ya. Maka tidak ada di dalam akal itu yang lebih jelas dan yang lebih nampak dari mengetahui tentangnya. Baik. Bikamali khaliqi hadzal alami, dengan kesempurnaan pencipta alam semesta ini. Wa tanzihihi, dan juga mensucikannya, anil uyubi, mensucikannya pencipta alam semesta ini dari aib-aib, wan naqaisi, dan juga kekurangan, serta wa ifradihi wahdahu, serta mengesahkannya semata,
Bizzulli wal khudu'i, dengan merendahkan diri, dengan tunduk, menghinakan diri, wal khudu', dan juga merendahkan diri. Sama itu. Ya, sama maknanya, kira-kira sama, ya. Bizzulli wal khudu'i, dengan merendahkan diri dan menundukkan diri. Waja'atir rusulu bitadhkirati bihadhil ma'rifati wa tafsiliha. Dan datanglah para rasul dengan mengingatkan tentang pengetahuan ini dan juga wa tafsiliha, perincian dari pengetahuan ini, ya. Taib, saya ulang ya terjemahan yang di atas. Falaisa fil ukuli abyanu wala ajla min ma'rifatiha bi kamali khaliqi hadzal alami. Maka tidak ada pada akal-akal itu yang lebih jelas dan lebih nampak dari pengetahuan akal-akal tersebut, ya. Dari pengetahuan akal-akal tersebut terhadap kesempurnaan Sang Pencipta alam semesta, ya. Dan juga apa? Mensucikan Pencipta alam semesta dari aib-aib dan kekurangan, serta mengesakannya semata dengan menghinakan diri dan juga menundukkan diri. Maka datanglah Rasul-Rasul dengan mengingatkan tentang pengetahuan ini dan juga merincinya. Fahusnut tauhidi, maka baiknya tauhid, wa qubuh syirki, dan jeleknya kesyirikan, mustaqirrun fil uquli wal fitrati, itu sudah tertancap kuat di dalam akal-akal dan juga di dalam fitrah-fitrah. Jadi itu ikhwan, itu kuncinya. Jadi bagusnya tauhid dan jeleknya kesyirikan itu pada dasarnya sudah tertancap di dalam akal seorang hamba. Sudah tertancap dengan kuat di dalam akal-akal seorang hamba dan juga di dalam fitrahnya. Itu. Misalnya orang ini, ya. Misalnya ma'lumun liman kana, dan ini maklum, sudah menjadi hal yang diketahui. Ma'lumun liman kana qalbun hayyun wa aqlun salimun wa fitratun sahihatun. Dan ini, ya, adalah sudah menjadi hal yang diketahui bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup, ya. Qalbun hayyun wa aqlun salim, dan akal yang selamat, wa fitratun sahihah, dan fitrah yang sahih. Jelas ini ikhwan? Taib, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya pikir jelas, ya, tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau mau taib. Taib ikhwan fiddin azakumullah. Sudah jelas itu? Ada lagi yang ini iskal? Taib. Yang limboto ada yang iskal di mana, Pak? Belum ada? Alhamdulillah. Taib, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.